Baik, rekan nama saya Jack Almas di Panjaitan dengan NIM 3063, Prodi Pendidikan dan Elektro. Saya akan menjelaskan modul ajar saya yaitu ini dokumen tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran umum setelah mengikuti pembelajaran ini siswa dapat melakukan pemangsangan instalasi tentang tenaga listrik dengan baik dan benar. Mereka dapat mulai dari instalasi listrik serta membuat laporan sesuai standar yang ada. Yang kedua, tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, perencanaan instalasi listrik. Siswa dapat membuat gambar kerja instalasi listrik. Siswa dapat menghitung dan menentukan alat serta bahan yang dibutuhkan. Berikutnya, siswa dapat menyusun perkiraan biaya untuk pemasangan instalasi listrik. Yang kedua, pemasangan instalasi listrik. Siswa bisa memasang instalasi listrik dengan berbagai jenis alat dan kontrol, seperti instalasi petir, pembumian, genset, dan tenaga surya. Yang ketiga, pengujian dan pelaporan. Yang pertama, siswa dapat menguji instalasi listrik untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan aman. Yang kedua, siswa dapat membuat laporan pekerjaan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang ke yang, yang B, kriteria tujuan pembelajaran. Kriteria tujuan pembelajaran adalah cara untuk menilai apakah tujuan pembelajaran sesuai sudah tercapai. Kriteria ini akan memberi tahu kita apa yang harus dilakukan siswa agar dianggap berhasil. Yang pertama, kemampuan merencanakan instalasi, yaitu siswa dapat gambar instalasi dengan tepat, siswa bisa menghitung alat dan bahan yang diperlukan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memperkirakan biaya untuk pemasangan instalasi listrik. Yang kedua, kemampuan melakukan pemasangan instalasi. Yang pertama yaitu siswa dapat memasang instalasi listrik dengan alat dan kontrol yang benar. Yang kedua, pemasangan dilakukan dengan memperhatikan standar keselamatan dan teknik yang tepat. Yang ketiga, kemampuan melakukan pengujian, yaitu siswa dapat menguji instalasi untuk memastikan semua alat berfungsi dengan baik. Yang kedua, pengujian dilakukan dengan memeriksa keselamatan dan kelayakan alat. Yang keempat, kemampuan membuat laporan. Siswa dapat menyusun laporan tentang pekerjaan mereka dengan jelas dan sesuai prosedur yang benar. Refleksi. Refleksi merupakan kegiatan penting di akhir pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari selama sesi pembelajaran. Melalui refleksi, siswa dapat mengidentifikasi pemahaman mereka tentang materi, tantangan yang dihadapi, serta cara-cara untuk mengatasi masalah yang muncul. Yang pertama adalah pertanyaan refleksi di akhir pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan refleksi untuk membantu siswa berpikir kritis mengenai materi yang telah dipelajari dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu apa saja informasi yang telah kalian dapatkan dalam materi ini. Pertanyaan ini membantu siswa untuk merangkum
materi yang telah dipelajari dan meningkatkan mereka tentang poin-poin penting dalam pembelajaran seperti jenis instalasi listrik, alat yang digunakan, dan prosedur pemasangan yang benar. Yang kedua, apa bagian yang paling sulit dan bagaimana cara mengatasinya? Pertanyaan ini memberi siswa kesempatan untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi, seperti kesulitan dalam pemasangan alat atau pengujian sistem. Selain itu, mereka juga diajak untuk berpikir tentang cara-cara untuk mengatasi kesulitan tersebut di masa depan. Tujuan pembelajaran yang pertama itu memahami prinsip dasar pemasangan instalasi listrik, yang kedua mampu merancangkan instalasi listrik yang mencangkup gambar kerja, kebutuhan bahan, dan estimasi biaya. Yang ketiga, identifikasi dan menggunakan yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik. Yang terakhir yaitu melakukan instalasi listrik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pernyataan mekanik, apa yang kalian ketahui tentang instalasi listrik dan bagaimana cara kerjanya? Yang kedua, mengapa penting untuk menggunakan yang tepat dalam instalasi listrik? Yang ketiga, bagaimana kalian memastikan bahwa instalasi listrik yang kalian pasang aman dan sesuai dengan standar? Tugas dan kegiatan. Yang pertama, merancangkan instalasi listrik. Di bawah ini adalah skenario instalasi listrik untuk sebuah rumah. Lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambar kerja. Buatlah gambar rencana instalasi listrik di rumah dengan menggunakan posisi saklar, stop kontak, dan lampu. Yang kedua, perhitungan kebutuhan bahan. Tentukan kebutuhan kabel, saklar, dan stop kontak untuk instalasi ini. Estimasi biaya. Hitung estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan instalasi listrik ini, termasuk bahan dan alat yang digunakan. Penilaian asesmen sumatif lingkup materi. Asesmen sumatif lingkup materi untuk menilai sejauh mana peserta didik telah menguasai materi pembelajaran setelah seluruh kegiatan pembelajaran selesai. Asesmen ini mencakup tes teori untuk menguji pemahaman konsep dasar serta tes praktikum untuk menilai keterampilan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Berikut adalah contoh asesmen sumatif untuk pemasangan instalasi tenaga listrik. Yang pertama, tes teori. Tes teori ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep dasar yang telah dipelajari seperti prinsip dasar instalasi listrik, jenis instalasi listrik, serta prosedur pengujian dan pelaporan. Contoh soal tes teori. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan instalasi listrik? Yaitu proses menghasilkan listrik. Yang kedua, proses menghasilkan listrik ke perangkat. Yang ketiga, proses mengubah energi listrik menjadi energi lain. Yang keempat, proses menghasilkan energi listrik dari tenaga surya. Yang kedua, pilih jawaban yang benar, yaitu menghubungkan perangkat listrik ke tanah. Yang kedua, menyeluruhkan listrik dari satu alat ke alat lainnya, menghasilkan arus listrik ke sumber daya utama, mengurangi beban listrik pada sistem instalasi. Baik, sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf.
Oh.